Oke, gedein dong slide-nya. It's- Oke, dari awal Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya dengan Septian Ferry dan teman saya. Dimas Arya Fauzan Azhar. Kali ini kami ingin menyampaikan tentang tugas UAS dari Kapita Selekta dengan dosen Buria. Tugas UAS ini adalah tentang pembuatan proyek. Nah, kali ini proyek kami adalah yang berjudul pemanfaatan artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis UMKM di era digital sekarang ini. Next. Nah, latar belakang dan masalah yang kami dapati dalam proyek ini adalah yang pertama, era disrupsi digital, perubahan perilaku konsumen yang menuntut kecepatan dan personalisasi. Yang kedua, pentingnya UMKM kontribusi lebih dari 60% PDB Indonesia namun seringkali tertinggal dalam adopsi teknologi. Terus permasalahan yang didapati adalah permasalahannya ternyata proses ini masih manual dan tidak efisien, kurangnya analisis data pelanggan dan keterbatasan jangkauan pasar. Terus 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 tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengevaluasi sejauh mana AI telah diadopsi oleh pelaku UMKM saat ini. Yang kedua, menganalisis dampak AI terhadap variabel efisiensi operasional. Yang ketiga, Yang ketiga adalah menganalisis dampak AI terhadap variabel inovasi bisnis. Terus yang keempat adalah memetakan hambatan kritis yang menghalangi adopsi AI secara luas. Fokus fokus riset ini adalah untuk melihat apakah UMKM sudah pakai AI, apa manfaat nyata yang mereka rasakan bagi operasional dan kreativitas bisnis, serta apa yang sebenarnya membuat mereka ragu atau kesulitan untuk menerapkannya dari tujuan penelitian ini. Next. Nah, ini adalah landasan teori. Landasan teori ini adalah apa itu AI bagi UMKM. AI itu bagi UMKM adalah kecerdasan buatan atau AI, sistem komputer yang mampu meniru fungsi kognitif manusia belajar memecahkan masalah. Terus yang sangat relevansi, AI bukan lagi teknologi eksklusif perusahaan besar, melainkan alat yang bisa diakses UMKM melalui platform berbasis cloud atau SaaS, Software as a Service. Tekanan bahwa AI bagi UMKM saat ini sangat terjangkau, tidak perlu membangun server mahal. UMKM bisa menggunakan layanan berbasis cloud atau aplikasi berlangganan SSAS. AI di sini diartikan sebagai asisten pintar yang membantu urusan teknis hingga pengambilan keputusan bagi UMKM. Next. Nah, metodologi penelitian yang kami gunakan adalah empat. Yang pertama, metode kuantitatif deskriptif. Yang kedua, waktu penelitian kami adalah Oktober sampai November 2025. Terus yang ketiga adalah instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1 sampai 5. Terus populasi dan sampel adalah pelaku UMKM di Indonesia dengan teknik non probability sampling. Data penelitian ini bersifat empiris diambil melalui kuesioner dari pelaku usaha asli di Indonesia. Selama periode akhir tahun 2025, penggunaan skala Likert 1 sampai 5 memastikan bahwa hasil penelitian manfaat dan tantangan AI bersifat terstruktur maupun secara statistik. Next. Profil, responden, dan karakteristik usaha. Skala usaha didominasi oleh usaha mikro 50% dan usaha kecil 30%. Terus sektor usahanya adalah mencakup makanan dan minuman atau F&B, fashion, jasa, dan lainnya. Terus literasi teknologi, rata-rata responden sudah mulai mengenal alat digital dasar seperti media sosial atau e-commerce. Terus sangat menarik bahwa setengah dari responden
adalah usaha mikro. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya milik pemain besar atau perusahaan-perusahaan, tapi sudah mulai menyentuh akar rumput seperti UMKM dan yang lainnya. Meski dengan literasi teknologi yang masih beragam, UMKM juga harus mengerti ataupun melek akan terhadap AI gitu. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Septian Ferry atas presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu dari hasil penelitian sampai pemanfaatan AI. Pemasaran digital dengan skor 4,40, pemanfaatan tertinggi melalui iklan otomatis atau FB Ads atau Google Ads yang menggunakan AI untuk menentukan target audiens. Kemudian ada juga layanan pelanggan dengan skor 4,30, penggunaan chatbot untuk merespon pertanyaan pelanggan secara instan 24/7. Pemanfaatan tertinggi ada di sektor pemasaran digital karena AI sangat efektif membantu iklan tepat sasaran. Chatbot juga sangat populer karena mampu melayani pelanggan 24 jam tanpa perlu menggaji admin tambahan di malam hari. Next. Manajemen inventory dengan skor 3,90, penggunaan AI untuk memprediksi kapan stok akan habis. Kemudian pengambilan keputusan dengan skor 3,70 masih rendah karena UMKM belum terbiasa mengolah data mentah menjadi wawasan bisnis, insight strategis. Mengapa skor pengambilan keputusan paling rendah? Karena ini membutuhkan pengolahan data yang lebih rumit. UMKM mungkin sudah pakai AI untuk jualan, tapi belum maksimal memakainya untuk merencanakan strategi bisnis jangka panjang berdasarkan data. Next, ada analisis efisiensi operasional. Otomatis otomasi tugas rutin mengurangi beban administrasi manual. Kemudian ada penghematan biaya. AI membantu menekan biaya operasional dalam jangka panjang dengan meminimalkan human error dengan skor rata-rata 4,227, kategori tertinggi. AI terbukti menjadi mesin penghemat dengan mengotomatisasikan hal-hal administratif, kesalahan manusia berkurang drastis dan biaya operasional bisa ditekan yang sangat penting bagi ketahanan finansial UMKM. Kemudian dari analisis inovasi bisnis, yang pertama personalisasi layanan, memberikan rekomendasi produk yang unik kepada setiap pelanggan. Kedua, pengembangan produk. AI membantu melihat tren pasar lebih cepat sehingga UMKM dapat meluncurkan produk yang relevan. Yang ketiga, daya saing, meningkatkan posisi UMKM di tengah persaingan pasar global. Inovasi di sini berarti kemampuan UMKM memberikan rekomendasi produk yang pas untuk setiap pelanggan. AI membantu UMKM memahami apa yang sedang tren di pasar sehingga mereka bisa lebih cepat meluncurkan produk yang relevan. Next, tantangan utama atau hambatan. Yang pertama yaitu adalah literasi digital dengan skor 4,60. Kurangnya pengetahuan teknis cara mengoperasikan AI. Kemudian di posisi kedua yaitu biaya dengan skor 4,50. Investasi awal teknologi yang dianggap masih mahal bagi skala mikro. Kemudian yang ketiga ada keamanan data, kekhawatiran akan privasi data bisnis dan data pelanggan. Ini adalah temuan kritis. Penghambat terbesar bukan karena teknologinya tidak ada, tapi karena orangnya tidak tahu cara menggunakannya atau literasinya masih rendah. Selain itu, modal awal tetap menjadi kekhawatiran bagi usaha kecil. Next. Kesimpulannya, adopsi AI memberikan dampak positif yang nyata terhadap efisiensi dan kemampuan inovasi UMKM. Meskipun minat tinggi, ada kesenjangan antara keinginan menggunakan dengan kemampuan mengimplementasikan karena faktor biaya dan edukasi. Kesimpulannya, jadi AI adalah alat yang sangat ampuh untuk meningkatkan daya saing UMKM, namun ada jarak antara ingin menggunakan dan mampu mengoperasikan karena faktor edukasi dan ekonomi. Nextnya daftar pustaka. Jadi penelitian kami ini diambil dari beberapa referensi, yaitu ada dari Aisyah N di tahun 2020, pengaruh literasi digital dan kesiapan infrastruktur terhadap digitalisasi UMKM.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada jurnal dari Berger T dan Frey CB 2020 di, yang berjudul Digitalization and the Future of Entrepreneurship Small Business Economics. Kemudian ada dari Huang MH and Ras RT 2021 A Framework for Artificial Intelligence in Marketing Journal of Retailing. Kemudian ada juga dari Putra RS tahun 2022, analisis tantangan implementasi teknologi AI pada UMKM di Indonesia, Jurnal Manajemen. Kemudian ada Davenport, TH dan Ronan Key di tahun 2018 dengan judul jurnal Artificial Intelligence for the Real World, Harvard Business Review. Kemudian ada Wibowo dan Handayani 2022 peran artificial intelligence dalam optimalisasi pemasaran digital pada UMKM, Jurnal Riset Ilmu Data dan Sistem Informasi. Kemudian yang terakhir dari Sari M dan Pratama di tahun 2021 digitalisasi UMKM, strategi dan model bisnis berbasis teknologi untuk keberlanjutan jurnal bisnis digital. Sekian presentasi dari kami berdua tentang eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.